Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafaa billahi shahidah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'du. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, kita menjadi hamba yang terpilih pada malam ini. Walaupun hari hujan sangat lebat, kita masih bisa melangkahkan kaki kita ke rumahnya ini dalam rangka menghidupkan Ramadan, menghidupkan malam-malamnya dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita berharap kita termasuk hambanya yang mendapatkan kemuliaan Lailatul Qadar. Amin ya rabbal alamin. Kemudian salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk junjungan kita yang mulia, suri tauladan kita sampai hari kiamat, yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita akan berbicara tentang zakat fitrah dan hikmahnya. Di akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan, memerintahkan kepada kita sebuah ibadah yang sangat agung, yang sangat besar, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Ibadah ini menjadi penutup ibadah puasa kita, sekaligus bentuk kepedulian kita kepada kaum muslimin yang membutuhkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dari perkataan sia-sia, dari perkataan kotor, serta sebagai makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah. Jadi kita membayar zakat fitrah tujuannya untuk membersihkan puasa kita selama 1 bulan. Apa itu zakat fitrah, Bapak Ibu? Zakat fitrah yakni zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap yang mengaku muslim pada akhir bulan Ramadan sebelum salat Idul Fitri. Zakat ini dikeluarkan dalam bentuk makanan pokok. Makanan pokok. Contohnya di negeri kita beras. Sebanyak 1 sok. 1 sok itu kurang lebih 2,5 sampai 3 kilogram beratnya. Dan ini wajib bagi setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, tua maupun muda. Bahkan seorang ayah mengeluarkan zakat fitrah untuk anak-anaknya, tentunya jika anaknya belum mampu. Dalam hadis disebutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah 1 sok kurma atau 1 sok gandum atas setiap muslim, baik budak maupun merdeka, laki-laki maupun perempuan, kecil maupun besar. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
Dan dari hadis ini kita tarik kesimpulan juga bahwasanya orang miskin, jika dia banyak yang berzakat kepada dia, tentu juga akan banyak di dia beras. Jadi dia juga wajib mengeluarkan untuk dirinya dan keluarganya. Jadi mentang-mentang miskin, terima taruh. Jadi tidak mengeluarkan. Ini persepsi yang salah. Tetap dia mengeluarkan ketika sudah cukup untuk dirinya dan cukup untuk dia keluarkan. Dan perlu kita ketahui bahwasanya ini yang selalu terjadi tiap tahunnya, Pak Ibu, yakni zakat fitrah jopiti atau dengan uang adalah ada memang pendapatnya. Tetapi bisa katakan pendapat ini lemah. Coba kita pikirkan Bapak Ibu. Kita pikirkan dengan logika. Di zaman Nabi sudah ada uang atau belum? Tentunya sudah. Nama uangnya yakni dinar dan dirham, emas dan perak. Tapi mengapa tidak dilakukan oleh para sahabat waktu itu? Jawabannya karena memang zakat fitrah adalah dengan makanan pokok, ditambah tadi hadis-hadis yang kita bacakan. Dan kalau dengan uang yakni zakat mal, zakat bagi orang-orang mampu tadi, orang kaya, dengan syarat sudah 1 haul dan sudah 1 nisab. Sebesar nisabnya 85 gram emas, dan itu sudah 1 tahun. Kemudian apa hikmah atau manfaat jika kita mengeluarkan zakat fitrah? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di balik syariat zakat fitrah terdapat hikmah yang sangat besar. Di antaranya yang pertama yakni membersihkan kekurangan, membersihkan puasa kita. Kita harus akui puasa kita tidak sempurna. Mesti di dalamnya ada marah-marah, bahkan ada bohong, ada perkataan kotor bahkan. Maka dengan zakat fitrah dibersihkan. Dan seperti solat, setelah solat kita membaca istighfar, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Itu juga tujuannya untuk menyempurnakan solat kita. Begitulah tadi zakat fitrah. Kemudian hikmah yang kedua yakni membahagiakan orang miskin di hari raya. Hari Idul Fitri adalah hari kebahagiaan, bukan untuk orang kaya saja, untuk kaum muslimin seluruhnya di dunia ini. Dengan zakat fitrah, orang yang miskin juga bisa makan, bisa bergembira di hari raya. Para ulama mengatakan, cukupkanlah mereka dari meminta-minta pada hari ini. Jangan sampai orang miskin, Bapak Ibu, meminta-minta. Kita sebagai orang yang mampu misalnya, perhatikan tetangga kita, kerabat kita. Jangan sampai mereka meminta-minta baru diberi. Karena ini masalah kemuliaan, kehormatan. Sehingga tidak ada kaum muslimin yang kelaparan pada hari Idul Fitri. Kemudian hikmah yang ketiga, yakni dengan membayar atau mengeluarkan zakat fitrah akan menumbuhkan rasa persaudaraan. Zakat fitrah mengajarkan bahwa kaum muslimin adalah satu keluarga. Orang yang mampu membantu orang yang tidak mampu. Dengan demikian tumbuh rasa kasih sayang, tumbuh rasa ukhuwah, persaudaraan di tengah masyarakat. Kemudian hikmah yang keempat yakni mengajarkan kita, melatih kita
untuk tidak cinta berlebihan kepada harta. Ramadan melatih kita menahan lapar dan dahaga, dan zakat fitrah melatih kita untuk mengeluarkan harta kita. Dan ini mendidik jiwa kita agar tidak pelit, tidak kikir, dan tidak cinta dunia. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai kita meremehkan zakat fitrah. Keluarkanlah sebelum salat Idul Fitri. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum manusia keluar menuju salat Id. Barang siapa yang menunaikannya sebelum salat, maka itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah salat, maka itu hanya dianggap sebagai sedekah biasa. Dan di masyarakat kita juga sering muncul pertanyaan, bagaimana menyikapi zakat fitrah yang sudah diserahkan kepada amil, kepada pengumpul zakat, tetapi ternyata disalurkan kepada mustahik yang berhak menerima setelah sholat Idul Fitri. Apakah zakat yang diberikan itu sah atau tidak? Kewajiban zakat fitrah adalah kita ketahui sebelum sholat Idul Fitri. Rasulullah memerintahkan agar zakat fitrah ditunaikan sebelum pelaksanaan sholat Idul Fitri. Dalam hadis, barang siapa yang menunaikannya sebelum sholat Id, maka itu adalah zakat yang diterima. Dan barang siapa yang menunaikannya setelah sholat Id, maka itu hanyalah sedekah biasa. Hadis riwayat Abu Daud. Karena itu para ulama menjelaskan bahwa yang utama adalah zakat fitrah sudah sampai kepada orang miskin sebelum sholat Id. Agar apa? Agar mereka bisa bergembira pula di hari raya. Dan jika sudah diserahkan kepada amil, namun bagaimana jika seseorang sudah menyerahkannya tetapi amil belum menyerahkan zakat tersebut kepada yang mustahik? Maka dalam hal ini ulama menjelaskan kewajiban orang yang berzakat sudah gugur, sudah selesai. Tidak perlu dia cari-cari tahu sudah disalurkan apa belum. Yang penting dianya sudah mengeluarkan. Dan kepada yang berzakat, kepada menyerahkan kepada amil, hendaknya dia mencari amil yang bertanggung jawab masalah ini. Tentunya mencari amil yang berilmu tentang masalah ini. Jika amil tadi menunda tanpa alasan yang syar'i, yang dibenarkan oleh syariat, maka itu menjadi kekurangan dari pihak amil. Tanggung jawab nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena pada dasarnya amil adalah wakil dari muzakki, yakni orang yang berzakat. Dan nasihat untuk para amil, meski demikian para amil hendaknya berhati-hati dalam hal ini. Sebab tujuan zakat fitrah adalah agar kaum miskin dapat menikmati hari raya tanpa kekurangan. Ini bukan tidak ada kasusnya, Bapak. Ada kasusnya. Bahkan di Basnas sendiri menyalurkan zakat fitrah itu setelah sholat Id. Kita yang sudah berzakat tidak perlu memikirkan lagi. Itu urusan dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan sikap kita sebagai kaum muslimin adalah jangan kita mudah menyalahkan itu salah atau benar, itu diterima atau tidak. Tetapi tetap kita belajar, tetap kita menjalankan kewajiban-kewajiban tersebut dengan tuntunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan tetap saling menasihati agar yang tidak tahu menjadi tahu, agar yang tahu menjalankannya. Karena tujuan zakat fitrah adalah
tadi membersihkan jiwa, membersihkan puasa, dan mempererat persaudaraan, bukan malah menimbulkan perdebatan, perselisihan, pertengkaran bahkan di tengah kaum muslimin. Dan kemudian sedikit lagi, siapakah mustahik zakat? 8 asnaf atau fakir miskin saja? Yang paling tepat adalah zakat fitrah. Masalah zakat fitrah yang paling tepat adalah fakir dan miskin saja. Dalilnya dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah sebagai penyuci bagi orang yang berpuasa dan perkataan sia-sia dan kotor, serta di sini titik beratnya, serta makanan bagi orang miskin. Hadis riwayat Abu Daud. Dalam hadis ini disebutkan secara jelas bahwa tujuan zakat fitrah adalah memberi makan orang miskin sehingga mereka bisa merasakan kebahagiaan pada hari raya. Dan ini pendapat jumhur, mayoritas para ulama. 8 asnaf itu untuk apa Bapak Ibu? Untuk zakat mal, zakat harta. Ya, baru bisa diserahkan kepada 8 asnaf. Dan apa hikmahnya mengkhususkan kepada fakir miskin zakat fitrah ini? Supaya tujuan utamanya akan tercapai, yaitu mencukupkan kebutuhan mereka pada hari raya, agar mereka tidak meminta-minta di hari raya, agar semua kaum muslimin bisa merasakan kebahagiaan Idul Fitri. Oleh karena itu hendaknya kita menyalurkan kepada orang-orang yang benar membutuhkan agar tepat sasaran. Dan yang paling baiknya lagi, afdolnya lagi Bapak Ibu, kita cari orang miskinnya, kita serahkan langsung. Kepada siapa? Kepada yang paling afdol lagi, kerabat, adik kita, abang kita, kakak kita, itu boleh. Yang tidak boleh orang tua, karena orang tua adalah tanggungan kita. Nah, jadi itu mengenai siapa yang paling afdol untuk diberikan zakat fitrah. Demikianlah, semoga Allah Subhanahu wa taala menerima puasa kita, menerima salat kita, sedekah kita, zakat kita, dan menjadikan kita termasuk orang-orang yang kembali fitrah pada hari Idul Fitri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.